Kalau untuk pertama tadi karakter ya, untuk karakter yang pasti aku selalu berangkat dari naskah. Dan naskah kan selalu udah punya apa namanya karakter tersendiri. Tinggal cara kita mendefinisikannya gimana. Dan tentu itu selalu nggak cukup. Pasti aku akan menambahin beberapa referensi lain yang di film-film lain dan di penerbangan terakhir juga itu biasa dari orang sehari-hari sih, bukan dari film. Ada lah mungkin, tapi mostly dari orang sehari-hari, tapi nggak satu, mungkin ada 5, sedikit diambil dan dimasukin ke dalam Deva sebagai captain. Kayak captain kan pasti dia punya authority tersendiri, dia punya mental state tersendiri. Nah kalau itu semua udah coba dipresentasikan ke Pak Benny, ke Pak Tony dan lain-lain, dan kalau memang cocok ya udah. Jadi referensinya lebih dari ke orang-orang di sekitar aku dan naskah. Kalau untuk pertanyaan yang kedua, yang karakter. Riset. Kalau untuk riset itu kebetulan kita juga mendapatkan banyak fasilitas yang diberikan oleh BMS, salah satunya workshop bersama pilot yang memang masih aktif. Jadi bisa nanya banyak sama beliau, dan di luar dari instrumen-instrumen apa yang digunakan. Misalnya kalau di cockpit kita mau take off, kita ngomongnya seperti apa sih? Tapi hanya untuk scene yang diperlukan ya, kalau kan belajar bertahun-tahun. Hanya untuk scene yang diperlukan, dan di luar itu yang menariknya, aku juga banyak belajar dari dia. Nanya sama dia, kalau seorang pilot tuh pasti kan ada mindsetnya sendiri, gitu. Kayak ada stereotipnya lah. Nah banyak tuh ngobrol sama dia, kalau captain, udah pilot captain lagi, stereotip itu seperti apa sih? Kayak mereka tuh seotoriter apa sih? Ada tipe pilot apa aja? Nah dari dia juga banyak yang aku pelajari sih sebenarnya. Dan banyak dapat insight bagus dan yang sangat berguna buat aku dari dia. Contohnya kalau di dalam pesawat ya captain udah yang paling tinggi, lu mau ngapain pun tuh terserah captain. Kasarnya ya, bukan aku bilang terjadi. Jadi misalnya oke, lu mau disuruh keluar dari kokpit itu ya captain boleh ngelakuin itu kasarnya. Kalau menurut sumber informasi yang aku dapatkan. Menjawab ya Ben? Mau nanya seperti itu Boleh. tanya. Boleh dong. Based on pengalaman ini, lebih enjoy jadi good boy atau itu aja sih. Masalah. Good question, benar. Sebenarnya dua-duanya sih, tergantung. Kayak ada yang beberapa peran yang seru yang jadi bad boy, ada yang ada juga yang seru yang jadi good boy juga seru. Tapi yang pasti Deva ini sangat seru sih aku jalanin. Kemarin pasti Jeff kita sempat ngebahas ya, bagaimana Jerome Clooney ini adalah sangat red flag di penerbangan terakhir, tapi di dalam kehidupan sangat green flag. Luar biasa. Ya, mantap. Tapi menarik juga tadi kemarin juga pasti Jeff sempat ngebahas bagaimana yang kau pelajari nggak cuma kayak karakter doang, tapi bagaimana gesture ya. Jadi bagaimana kapten itu berjalan dan pilot berjalan mungkin beda. Karena kapten itu ya dia udah ngerasa tanpa maksud untuk menjadi superior, tapi kan dia punya a level of confidence yang mungkin nggak pilot belum nyampe, gitu ya. Bahkan waktu kita sempat syuting di bandara, karena udah sempat riset, jadi sebagai pasti pernah lihat kan ada kapten, ada co-pilotnya, sama ada pramugaranya jalan. Itu tuh setelah riset mereka tuh merasa ya itu kantornya dan mereka tuh paling wah di sini. Bahkan kita waktu itu lagi syuting di Terminal 3, kita semua rame-rame, ada yang asli lewat. Jadi lagi di eskalator gitu, mereka nggak tahu kita syuting. Dia beneran. Terus kapten sama kapten aku juga berbelajar kan. Terus aja lebih lihat kamera. Ternyata cosplay. Keren. Oke. Menjawab ya, ini menjawab ya Ben. Ini suara apa sih? Turbulent itu apa? Oh model pesawat ada apa aja gitu. Dimulai dari situ sampai aku belajar
bakal goyang. Jadi pas aku udah tebak, oh ini sesuai dengan yang aku baca. Dan dimulai dari situlah, dan akhirnya nggak ada angin nggak ada apa, tiba-tiba dapat tawaran untuk menjadi Deva. Di situ aku sangat bahagia karena aku mendapatkan akses lebih yang aku dapatkan. Aku bisa duduk di kokpit, aku bisa memerankan seorang pilot, dan aku bisa merasakan apa yang pilot rasakan. Baik lagi tadi banyak sekali fasilitas yang mungkin aku nggak pernah akan bisa dapat, yaitu ngobrol langsung sama pilot, dibayar, disuruh duduk, suruh jawab semua pertanyaan yang aku bisa lontarkan. Jadi sebuah apa ya, pelajaran dan kenangan buat aku yang masih aku akan simpan selama ini sebagai application. Simulator enggak, kita lebih ke pelajari khusus untuk adegan-adegan yang kita perlukan. Contoh cara ngomong ke tower, ke kontrol, tapi lebih ke detailnya gitu. Misalnya aku nanya sama si pilot itu, kalau captain tuh ngomongnya gimana sih? Oh ada captain yang nggak ngomong, ada captain yang suruh kanan tuh ngomong. Tapi kalau captain ngomong, itu pasti tempel. Itu udah standar. Dan hal kecil itu loh justru yang aku tanyain, bukan yang lebih big stuff-nya. Pokoknya hal-hal yang mendukung skenario. Iya.